Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Musa Fahrezi dengan NIM 2331 4070 1111 kelas T4E. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemokan implementasi dari konsep autentikasi dan akses kontrol yang merupakan materi pertemuan ke-6. Jadi yang pertama ini penjelasan teori ini. Jadi autentikasi ini adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem. Contoh umumnya adalah autentikasi login dengan username dan password. Jadi akses kontrol ini adalah proses membatasi akses pengguna ke sumber daya berdasarkan otorisasi mereka. Di misal hanya admin yang bisa mengakses halaman manajemen pengguna. Jadi jenis akses kontrol yang umum ini ada 3, yaitu yang pertama DAC atau Discretionary Access Control. Jadi pemilik data ini menentukan siapa yang boleh mengakses. Yang kedua MAC atau Mandatory Access Control, yaitu akses berdasarkan level keamanan sistem. Dan yang ketiga adalah RBAC, Role Based Control. Jadi akses diberikan berdasarkan peran seperti admin, user, atau guest. Jadi eh, jadi saya akan mengimplementasikan sistemnya. Jadi yang pertama ini saya tadi sudah membuat indeks, dashboard, admin, logout, di PHP, dan database SQL. Jadi di indeks ini eh, ada pengguna ini mengisi username dan password. Kemudian di PHP ini menyimpan session dan menentukan kemana user diarahkan. Kalau role-nya admin diarahkan ke admin, dan kalau role-nya user diarahkan ke dashboard PHP. Dan ini halaman dashboardnya, dan ini halaman adminnya. Jadi misal jika usernya bukan admin, maka user tidak boleh akses halaman admin, dan begitu sebaliknya jika user bukan admin tidak bisa buka halaman dashboard. Jadi kita coba lihat, dan ini database-nya, akses kontrol, use control, ID atau varchar ini admin, ini username, password, dan role-nya. Jadi kita coba lihat. Nah, dan ini halaman loginnya. Ini. Ini database yang sudah tadi dikoordin tadi, yang sudah saya buat. Yang ini admin, username admin, terus ada role dan user, dan role-nya juga user. Kita implementasinya. Jadi yang pertama username-nya kita ketik admin, kita klik passwordnya, kita klik login. Nah, di sini dashboard admin. Jadi selamat datang admin, Anda login sebagai admin, dan setelah kita logout akan kembali ke halaman dashboard ini. Dan kita coba klik user satu. Nah, di sini dashboard user, dan selamat datang user, Anda loginnya sebagai user. Nah, logout, misal kita ketik admin terus passwordnya kita salah. Nah, di sini akan ada tulisan login gagal, username atau password salah. Jika kita sama saja klik user dan passwordnya salah, sama saja ada pemberitahuan login gagal, username atau passwordnya
salah. Jadi eh, jadi cara cara jadi cara mitigasi serangannya adalah jadi dalam sistem autentikasi dan akses kontrol ini kan terdapat risiko seperti SQL injection, session hijacking, atau brute force. Jadi untuk itu misal contohnya dan ada cara beberapa mitigasinya. Yang pertama yaitu gunakan hash password, gunakan password underscore hash dan password underscore verify, jadi alih-alih menyimpan password mentah. Jadi yang kedua, hindari SQL injection, jadi gunakan prepare statement atau ORM seperti PDO atau Laravel Eloquent. Dan yang ketiga, gunakan HTTPS, jadi agar data login Anda tidak bisa disalip di jaringan. Dan yang keempat, batasi akses role, tambahkan middleware atau validasi session di setiap halaman. Jadi itulah sekian penjelasan dan implementasi saya mengenai autentikasi dan akses kontrol. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.